Bosan dengan belajar yang itu-itu saja? Yuk kita coba cara belajar yang lebih seru dan kreatif. Dengan mengintegrasikan TIK dan STEM ke dalam ruang kelas, kita bisa menciptakan pengalaman belajar yang tak terlupakan bagi siswa. Yuk simak video ini untuk melihat bagaimana saya mengajak siswa-siswa saya belajar sambil berkreasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu, saya Gede Mudita Edi Fitra dari Jurnal Pembelajaran Pak Gede, sehari-hari mendampingi murid-murid SMP Negeri 2 Sindai Timur untuk belajar IPA dan prakarya. Pernahkah Bapak Ibu menjelaskan suatu materi? Sudah menggunakan berbagai metode dan media? Namun siswa kurang antusias, bahkan kurang peduli. Mereka sibuk sendiri. Hal ini perlu kita coba dengan mengintegrasikan TIK dan STEM ke dalam ruang kelas untuk membangun creative problem solving mereka. Salah satu di antaranya adalah, siapa bilang belajar IPA itu membosankan? Memanfaatkan prinsip-prinsip fisika dan teknologi, siswa kita ajak membuat mesin tetas telur sendiri. Mereka belajar tentang siklus hidup hewan, mengatur suhu, dan memahami pentingnya lingkungan yang sesuai bagi pertumbuhan embrio. Kita juga bisa mengembangkan keterampilan dalam merakit dan memprogram bagaimana membuat mesin tetas telur itu sendiri. Seru kan kalau kita coba? Ilmu pengetahuan tidak hanya ada di dalam buku, tapi juga ada di sekitar kita. Dengan memanfaatkan fitur Google Lens, siswa bisa mengidentifikasi tumbuhan dengan lebih mudah. Cukup arahkan kamera ponsel dan tara! Nama tanaman dan karakteristiknya langsung bisa muncul. Ini membuat cara belajar sambil bermain yang menyenangkan. Dari pembelajaran ini, ada satu topik penelitian yang lahir, yaitu rambusati atau teh dari daun rambusa. Berikutnya ada belajar sambil berkreasi dengan STEM, membuat alarm pintu sederhana. Keamanan itu penting. Kita ajarkan kepada siswa bahwa keamanan itu penting. Siswa-siswa ini belajar tentang listrik, elektronika, dan mekanika sesuai muatan materi IPA dan prakarya pada kelas 9 SMP. Dengan membuat alarm pintu sederhana. Selain itu, mereka juga belajar tentang pentingnya inovasi untuk memecahkan masalah sehari-hari. Di sisi lain, mereka secara tidak langsung juga belajar bagaimana rangkaian listrik, bagaimana komponen-komponen elektronika menentukan mana positif, mana dan negatif. Halo Bapak Ibu semuanya, jadi ini adalah tim opsi kami, tim Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Selain membuat karya-karya kreatif, kegiatan STEM juga mendorong siswa untuk menjadi peneliti kecil. Seperti contoh, lihat saja siswa-siswa kami ini bukan hanya sekedar membuat, tetapi juga mereka melakukan penelitian yang sesungguhnya. Di sini ada 4 tim yang hadir, salah satunya dari timnya Pita dan Triani. Kami dari tim Gengsa mengambil judul tentang kesetaraan gender pada rumah tangga petani padi sawah di Desa Karanganyar, Kecamatan Semendawai Timur. meneliti tentang kesetaraan gender pada rumah tangga petani padi di Desa Karanganyar. Kami dari tim Canang Sari mengambil judul tentang efektivitas pupuk organik cair berbahan dasar limbah buah rumah tangga dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman bunga pacar air. Kami meneliti tentang pengaruh pupuk organik cair terhadap bunga pacar air. Kami dari tim Warriors memilih judul tentang pengaruh pemberian rangsangan musik Kidung Wargasari dalam mesin penetas semi otomatis terhadap daya tetas pada penetasan telur bebek. Penelitian kami tentang pengaruh pemberian musik terhadap daya tetas telur bebek. Kami dari tim Grostit mengambil judul tentang potensi limbah cangkang biji karet dan kotoran sapi menjadi biobriket sebagai bahan bakar alternatif, studi kasus di Kecamatan Semendawai Timur, dan meneliti tentang biobriket dari cangkang biji karet dan limbah kotoran sapi. Sekarang dengan adanya akun Belajar ID,
memudahkan kita selaku pendidik dan siswa untuk bereksplorasi dan berkreasi dalam pembelajaran. Dengan memanfaatkan akun Belajar ID seperti Google Docs dan Spreadsheet, mereka bisa bekerja sama dengan tim, berbagi data, dan menyusun laporan penelitian secara efisien. Hasil penelitian mereka bahkan bisa dibagikan kepada teman-teman sekelas atau bahkan dipublikasikan untuk mengikuti kompetisi keilmiahan. Baik itu dalam bentuk poster atau laporan penelitian. Tentu saja, dalam melakukan penelitian, siswa membutuhkan bimbingan dari guru. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam merancang eksperimen, menganalisis data, dan menyajikan hasil penelitian. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi ilmiah. Tentu saja, dalam proses belajar pasti ada tantangannya. Tapi, jangan khawatir. Dengan dukungan dari guru dan perkembangan teknologi sekarang, semua pasti bisa diatasi. Misalnya, ketika mengalami kesulitan dalam merakit rangkaian elektronik, kita bisa mencari solusi di internet atau bertanya kepada rekan sejawat. Dengan mengintegrasikan TIK dan STEM ke dalam ruang kelas, belajar jadi lebih seru dan bermakna. Sesuai dengan konsep Merdeka Belajar, memberikan peluang kepada siswa untuk tumbuh kembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yuk kita jadikan sekolah sebagai tempat untuk siswa bereksplorasi, berkreasi, dan mengembangkan potensi diri. Salam Merdeka Belajar.